Oke, silahkan. Oke, kok suaranya hilang, Mbak Ida? Suaranya kok hilang? Oke, mungkin koneksinya lagi bermasalah ya. Oke, tadi saya pikir sudah mendekati selesai ya tadi ya. Oke, mungkin nggak apa-apa sampai di sini aja Mbak Mida ya. Saya lanjutkan. Jadi verb itu kata kerja kan, cari kata kerja macam-macam. Ada linking verb. Linking verb itu kata kerja yang berfungsi menghubungkan antara subjek dengan komplement. Komplement itu pelengkap. Kata yang dihubungkan dengan subjek tersebut dinamakan subjek komplement. Nah, untuk linking verb ini Anda hafalin. Ya, ini catatan. Jadi tolong dihafalkan, itu kan ada tabel itu di modul Anda, kalau lihat linking verb itu ada tabel. Tolong dihafalkan. Soalnya ini pasti keluar dalam ujian. Apa saja gitu ya. Jadi untuk linking verb itu yang di tabel Anda hafalkan apa saja kata-katanya. Lalu yang kedua, jenis yang kedua adalah auxiliary verb. Itu kata kerja bantu, meliputi models ya kan. Lalu bisa juga do atau does juga bisa sebagai auxiliary verb atau kata kerja bantu. Lalu jenis yang berikutnya adalah kata kerja utama atau main verb. Itu dibedakan jadi dua, ada yang reguler dan irregular. Kalau reguler itu perubahannya hanya ditambahkan ed belakangnya. Kalau yang irregular itu ya berubahnya tidak beraturan. Jadi Anda harus ngafalin.
Contohnya misalnya yang paling mudah misalnya go ya. Jadi go itu irregular karena perubahannya tidak menjadi goet ya kan, tapi menjadi went, gone gitu kan. Go, went, gone. Atau misal contoh lainnya misalnya do ya kan. Do menjadi did menjadi done. Itu yang irregular. Kalau yang reguler gampang, tinggal ditambahin ed belakangnya. Lalu jenis berikutnya adalah kata kerja transitif dan intransitif. Jadi kalau transitif itu ada objeknya di belakangnya, ya kan, diikuti objek. Kalau intransitif tidak diikuti objek. Terus yang berikutnya adalah finite dan infinite verbs. Diingat saja kalau infinite itu kata kerja yang tidak ada imbuhan apa-apa ya, nggak boleh ada ing-nya, nggak boleh ada s-nya belakangnya gitu kan. Nah biasanya diawali dengan to ya, biasanya diawali dengan to. Lalu sifat yang kedua dari finite dan infinite itu terkait dengan subjeknya. Jadi kalau misalnya subjeknya itu uh, berbeda, nanti akan mengikuti ya. Misalnya gini, I need a book ya. Need itu akan berubah jika subjeknya berubah. I read a book. Read itu akan berubah jika subjeknya berubah diganti dengan she. Jadinya she reads. Tambahi s belakangnya, ya kan? Kata kerjanya berubah. Jadi finite itu mengalami perubahan sesuai dengan subjeknya apa, gitu kan? Sedangkan infinitif kebalikannya itu tidak berubah. Tidak berubah meskipun subjeknya itu ganti, ya. Nah biasanya untuk infinitif itu nggak ada diawali dengan to. Oke, sampai di sini untuk verb kata kerja ada yang mau ditanyakan? Oke, nggak ada yang ditanyakan. Oke, presenter berikutnya. Jangan lupa kalau misal Anda mau bertanya, jangan lupa di klik yang ada gambar mic-nya supaya suaranya terdengar. Oke, terima kasih Mbak Midah ya. Presentasinya bagus. Oke, sepertinya saya sudah pernah posting soal latihan UAS ya. Sudah belum sih? Lupa jangan-jangan nih. Oh sudah ya. Oke, kalau misal nggak ada presenter lagi, kita akan bahas itu aja. Jadi, oh ya ini ketemu. Jadi untuk soal UAS itu ya seperti inilah gitu ya. Gimana? Ada nggak presenter berikutnya? Oke, Mbak Dona, siap nggak? Oh ya, tadi Mbak Midah bukan bacanya kayaknya tadi salah. Apa ya? Openet kalau nggak salah ya tadi ya. Jadi bukan openet tapi open. Jadi ed belakangnya itu nggak usah dikencang-kencang ngomongnya ya. Jadi open gitu aja, bukan openet. Oh ya udah nggak apa-apa. Kalau memang nggak ada presenter lanjutnya, kita bisa bahas aja langsung soal kok soalnya langsung nomor 28 ya. Oh ya, ya. Oke. Oke. Oke, kalau gitu kita langsung aja bahas soal UASnya. Sudah dikerjakan belum ya?
nggak apa-apa. Oke, malam hari ini kalau memang nggak ada presenter lagi, kita akan lanjutkan pembahasan soal UASnya. Oke. Nanti untuk mengerjakannya ya nggak apa-apa. Kemungkinan nggak akan kita selesaikan semua malam hari ini. Targetnya sih sampai paling nggak separuh lah kita bahas ya, paling nggak separuh. Tapi kalau bisa selesai semua ya nggak apa-apa, lebih baik ya kan. Nanti saya kasih soal lainnya ya, saya masih ada soal lagi. Oke, nanti kita kerjakan baca satu-satu ya. Jadi nanti sambil saya dengar Anda latihan pronunciation-nya. Nanti kalau ada yang keliru bisa saya benarkan. Jadi nanti gantian ya. Urutannya sesuai ini aja. Jadi Mbak Sri Penny, lalu Mbak Pipi, Mbak Midah ya, urutannya sama seperti ini yang ada di attendee list ya. Nanti Anda baca satu-satu. Lalu jangan lupa kalau Anda mau baca ditekan yang gambar mic. Kalau sudah selesai baca ditekan lagi mic-nya. Kalau ada yang belum mengerjakan nggak apa-apa. Pokoknya Anda baca aja dulu, nanti jawabannya sebisanya. Oke? Kita bisa mulai. Nomor 1 silakan Mbak. Ya, silakan. Oke, shops. Kenapa Mbak nggak yang B? Atau yang nggak C, nggak yang D? Ya, alasannya tepat sekali. Karena some itu kan artinya beberapa. Nah, jadi kalau beberapa nanti pasti diikuti dengan kata benda yang plural, yang jamak. Nah, di pilihan itu yang jamak cuman yang A, shops. Kalau yang lain kan enggak. Ya, oke. Terima kasih, betul. Nomor 1 jawabannya A. Berikutnya nomor 2, silakan Mbak Pipi. Oke, nomor 2. Ya, langsung aja Mbak. Kedengaran kok. Oke, kenapa kok bukan yang A atau yang B atau yang C? Kenapa jawabannya D? Ya. Nah, there itu kan mereka kan, ya. Mereka itu kan banyak gitu ya. Benar nggak? Lebih dari satu kan? Itu kenapa pakainya is? Berarti punyanya satu atau banyak? Mobilnya satu atau banyak? Ya. Jadi mobilnya satu yang punya banyak gitu kan? Nah, makanya itu pakainya is. Ya. Kalau misalnya ini Rani ya, Rani itu tanyanya belakangnya car itu ada S-nya. Jadi pertanyaan Rani gimana? Misalnya tanyanya mobil mereka tapi mobilnya banyak gitu. Pertanyaan. Oke, masih salah. Ya, masih salah. Nggak boleh pakai is. Kan mobilnya banyak. Ya, kan nggak boleh pakai is. Mobilnya kan banyak. Harusnya pakai apa? Are, ya kan? Ya kan, they are. Nah, lalu yang kedua adalah pakainya bukan that. Nggak boleh pakai that. Kalau that itu kan satu.
Harusnya pakai those. Atau pakainya they malah boleh ya. Enggak, pakainya those. Are those their cars gitu kan? Apakah eh, mobil-mobil itu mobil-mobil yang punya mereka itu gitu ya? Are those their cars gitu kan? Are those their cars? Ya, apakah mobil-mobil itu itunya banyak punya mereka gitu kan? No. Ya gitu. Oke. Terima kasih. Lanjutnya, jadi jawabannya theirs ya, betul. Punya mereka. Berikutnya nomor 3, Mbak Midah, silakan dibaca. Ya, karena mengacu ke kami ya. Ya, kata ganti. Oke, terima kasih, betul. She. Oke, good. Next, number 4. Please do read number 4, Mbak Ika. Mhm. Ya. Oh, Mbak Ika kayaknya itu ya, nggak boleh ada suara ya. Ada laupannya, ada bosnya ya. Kok ngomongnya pelan-pelan? Nggak, maksud saya kalau memang nggak boleh ada suara, nggak apa-apa, diloncatin aja. Atau lagi sariawan nih, saya nggak ngerti. Halo, kok ngomongnya pelan-pelan, takutnya. Oh ya udah, diloncatin aja ya, karena Mbak Ika nggak boleh ada suara ya, nggak apa-apa. Kalau gitu kita lanjutkan ke Mbak Hastari ya, ke Mbak Tari. Number 4 Mbak, dibaca Mbak. Number 4 Mbak Tari, bisa dibaca. Jangan lupa kalau mau bersuara diklik yang gambar mic supaya suaranya bisa kedengaran. Hmm, nggak ada kok, suaranya nggak keluar. Oke, kenapa jawabannya D bukan A? Iya betul, future. Future tense. Future tense. Ah, Mbak Mbak Tari kok tahu dari mana? Ya, oke. Because there is tomorrow. Ya, oke. Ya. Kalau misalnya saya ganti tomorrow-nya, saya ganti yesterday misalnya gitu. Jawabannya yang mana? Kalau misalnya tomorrow-nya saya ayo, when atau go? Ya, when, betul. Menggunakan past tense, ya kan? Kalau misalnya tomorrow-nya saya ganti everyday gitu misalnya ya. Ya, pakainya go. Boleh nggak pakai goes?
Ya, nggak boleh pakai goes karena subjeknya ada dua orang ya, plural, Amin and his family. Nggak boleh. Goes itu dipakai kalau misalnya subjeknya cuma satu orang atau he she aja. Ya, oke. Jadi kalau misalnya soalnya itu cuman Amin ya, pakainya goes. Amin goes to Salatiga every day. Oke, jelas ya. Lanjut nomor 5, Mbak siapa? Eh, Mbak Siti Romdona nggak bisa bersuara. Triwahani, Mbak Triwahani. Oke, please read number 5 ya. Halo, halo. Bisa bertanya lebih soal itu tadi perbedaan go sama goes itu bisa diulang lagi Oh Pak. ya, Saya oke. kurang jelas. Ya, oke, saya jelaskan. Ya, oke. Jadi go itu dipakai kalau subjeknya ya I, you, we, they atau yang jamak ya plural lebih dari satu itu pakainya go. Nah, sedangkan kalau yang subjeknya kalau misalnya subjeknya itu he she it ya, subjeknya itu he she it atau singular ya, satu orang, itu kita menggunakan goes ya. Jadi misalnya Amin goes to Jakarta ya, pakainya goes. Kenapa? Karena Amin ya singular, atau Amin bisa kita ganti dengan he kan. Nah, tapi ketika subjeknya itu misalnya they ya, ya they mereka, harus pakai go, they go to Jakarta. Gitu. I go to Jakarta. You go to Jakarta. We go to Jakarta. Nah, kalau subjeknya she pakainya goes. Nah, ini seperti ini kita tensesnya adalah simple present tense. Yaitu sekarang ya, masa sekarang. Atau bisa juga untuk menyampaikan fakta atau opini juga boleh ya. Nah, kan untuk rumusnya saya mungkin bisa ulang kembali. Jadi subjek, kemudian verb 1, kita selalu menggunakan verb 1 untuk simple present tense. Kalau subjeknya itu he, she, it, kita harus tambahkan s atau es di belakangnya. Ya. Untuk kalimat negatif, subjek ditambah do not, ya, atau don't, atau doesn't juga boleh. Kalau misalnya subjeknya itu yang he, she, it, ya, kalau subjeknya he, she, it, pakainya doesn't. Sedangkan kalau subjeknya I, you, we, they, dan plural menggunakan don't. Lalu verb 1, ingat untuk yang negatif nggak perlu dikasih es lagi belakangnya. Ya, jadi verb 1 biasa. Lalu untuk kalimat tanya, gampang ya. Do not atau does not-nya kita pindah ke depan. Ya, do atau does. Lalu subjek, lalu verb 1. Sama, di sini verb 1-nya nggak boleh ditambahi s atau es. Ya. Lalu objek, jangan lupa karena ini kalimat tanya harus dikasih tanda tanya. Yang ini juga harus ada titiknya semua ya. Oke. Itu jelas, Mbak? Tadi yang tanya Mbak siapa? Siapa tadi, Mbak? Ya itu pokoknya gitu. Saya Riris. Oh, Mbak Riris ya. Sip. Pak. Ya. Pak, halo. Ya. Kalau misalnya ini kan kalau yang go itu kan I, you, we, they. Kalau misalnya ada temen berarti misalnya ngomong I goes to Bali, itu berarti salah Pak ya? Ya, nggak boleh kan I. Salah, salah. Terus kalau misalnya our itu pakai apa Pak? Bisa nggak? Oh, our kan apa? Our tuh punya kami gitu kan. Misalnya our bag, our car.
Jadi kalau misalnya mau sebagai subjek pakainya we, ya kan? Jadi, kalau our apa gitu kan? Our car, our class gitu ya. Makasih. Ya, ya, oke. Ya. Lanjut. Nomor berikutnya ya. Nomor 6. Nomor 5. Sebentar. Iya, iya, iya. Mau tanya yang do apa didn't. Itu kalau untuk children pakainya didn't atau doesn't? Oke. Kalau didn't itu kita pakainya bukan simple present tense, tapi itu kita pakai simple past tense. Jadi simple past tense, masa lampau. Nah, dalam masa lampau itu tidak mengenal perubahan verbnya. Jadi verbnya tidak pengaruh. Subjeknya tidak mempengaruhi verbnya. Jadi subjeknya mau I, mau you, mau she, mau he, tetap sama, pakainya didn't. Ya, jadi beda waktu. Aturan yang ini ya, yang atas tadi itu khusus untuk yang masa sekarang, Mbak. Ya, untuk yang present. Jadi present itu kan sekarang. Kalau didn't itu masa lampau. Nah, kalau masa lampau itu nggak pengaruh. Subjeknya mau he, mau she, mau I, mau you itu nggak ada pengaruhnya, tetap sama. Jadi pakainya didn't. Kemarin ngerjain inisiasi itu Pak ada apa namanya ada nama didn't itu terus kan situ children Nah, kalau children itu pakainya didn't apa ya doesn't? children. Kalau tergantung juga itu children ngapain gitu kan? Maksudnya melakukan aktivitasnya kapan? Kalau aktivitasnya melakukannya sudah pakainya didn't. Kalau misalnya aktivitasnya masa sekarang pakainya do not atau don't. Soalnya children kan anak-anak. Anak-anak kan jamak. Jadi kalau jamak atau plural ya, itu pakainya yang ini kan aturan yang pertama ini, nggak boleh ditambahi es belakangnya. Jadi pakainya yang do not. Jadi kalau Mbak Riris tanya pakainya didn't atau nah, jadi tergantung. Children not eat well and then they not be healthy. Kita kan harus nambahin kata-kata di situ. If children didn't eat well, they will not be healthy. Kayak gitu korek atau salah? Nah, pakainya Korek. nah, itu kan itu fakta itu. Jadi anak-anak kalau nggak makan apa itu kan? Nah, itu kan mau menyampaikan fakta itu. Nah, kalau mau menyampaikan fakta itu pakainya simple present tense. Jadi pakainya do not. Ya, jadi tergantung. Itu waktunya apa, terus mau menyampaikan apa. Ya, itu kan dari bacaan itu mau menyampaikan bahwa kalau anak-anak tidak makan titik-titik itu, nah itu kan mau menyampaikan fakta itu. Ya, itu pakainya berarti simple present tense. Misalnya kalimatnya saya rubah sedikit nih. Kalimatnya yang itu tadi saya rubah sedikit. Yesterday, misalnya ada yesterday-nya gitu ya. Yesterday children bla 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 bla. Nah, kalau itu pakainya did not. Pakainya did not. Karena ada yesterday-nya. Sudah jelas ada yesterday, masa lampau. Berarti past tense. Nah, kalau past tense pakainya did not. Gitu. Jelas Mbak Riris, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Oke. Ya, gimana? Saya minta saya mungkin saya kurang paham sebenarnya dasar perbedaan kalimat antara do dan does, don't and doesn't itu bedanya apa sih Pak dalam penempatan kalimat? Eh, does dengan doesn't. Penempatan kalimat. Nah, kalau don't itu kan do not, jadi negatif. Ya, kalau does itu positif, tapi tergantung ya. Ada kalimat seperti ini. I don't speak
Chinese misalnya gitu ya. Saya tidak berbicara bahasa Cina. Jadi untuk do itu kita mostly ya, kita sorry ini nggak pakai tanda tanya tapi pakai tanda titik. Nah, sedangkan do itu dipakai untuk membentuk kalimat tanya, Mbak. Jadi do-nya ditaruh depan. Ya. Do I speak Chinese? Apakah saya berbicara bahasa Inggris? Tapi kalau kita mau ngomong saya tidak berbicara bahasa Inggris, I don't speak Chinese. Nah, boleh juga bentuknya seperti ini. Don't I speak Chinese? Aneh kalau pakainya subjeknya, pakainya you aja. Don't you speak Chinese? Nah, boleh kita juga bisa pakai bentuk pertanyaan. Ini namanya pertanyaan bentuk negatif ya. Pertanyaan bentuk negatif. Don't you speak Chinese? Tidakkah kamu berbahasa Cina? Ya, kalau yang ini, apakah kamu berbicara bahasa Cina? Jadi boleh kita pakai pertanyaan yang positif atau negative questions. Ya. Ini nanti di semester 2 Anda akan belajar negative questions. Don't you speak Chinese, boleh. Terus ada juga bilangnya gini, you do speak Chinese. Boleh juga. Nah, biasanya kalau ada kalimat seperti ini untuk menekankan ya, you do speak Chinese. Ya, sebetulnya kalau diartikan dalam bahasa Indonesia ya artinya kamu berbicara bahasa Inggris, bahasa Cina. Ya, sama seperti ini juga, boleh juga. Di dua kalimat ini sebetulnya artinya sama. Menyatakan bahwa kamu berbicara menggunakan bahasa Mandarin, bahasa Cina. Jadi kembali tadi ke pertanyaan yang itu, kapan pakai do dan do not gitu kan. Nah, do not itu dipakai untuk membentuk kalimat negatif ya kan. Seperti ini, you don't speak Chinese, kamu tidak bicara bahasa Cina. Lalu sedangkan do itu dipakai untuk membentuk kalimat tanya. Ini saya jelaskan yang secara umum ya, meskipun secara khusus ada juga, kita bisa juga pakai don't itu untuk membentuk kalimat tanya. Ya, seperti ini. Don't you speak Chinese? Tapi mostly ya, pada umumnya gitu kan, pada umumnya don't itu untuk membentuk kalimat negatif, lalu do itu untuk membentuk kalimat tanya. Oke. Nah, do di sini kita sebutkan tadi yang sudah dijelaskan Mbak Midah itu. Do di depan ini fungsinya sebagai kata kerja bantu atau auxiliary. Jadi ini kata kerja bantu, kata kerja utamanya yang ini, yang speak. Ya kan tadi sudah dijelaskan. Jadi kata kerja bantu atau auxiliary. Jadi do yang di sini fungsinya sebagai kata kerja bantu atau auxiliary. Kenapa disebut kata kerja bantu? Karena membantu. Ini speak-nya ini kan, karena speak-nya ini adalah kata kerja utamanya. Dibantu oleh do ini untuk membentuk kalimat tanya. Do you speak Chinese? Apakah kamu berbicara bahasa Cina? Oke, gitu penjelasannya Mbak. Siapa tadi? Mbak Riris ya yang tanya ya. Itu sama kalimat itu diganti doesn't, diganti does itu bisa nggak? Yang mana? Yang you doesn't speak Chinese. Nah, oke, sebentar. Kembali ke yang awal tadi. Yang boleh ditambahi s itu kalau subjeknya he, she, it atau singular. Ya, kalau you boleh nggak? Nggak boleh dong pakai doesn't. Oke, itu kalau present ya, ingat ya present ya. Oke, present masa sekarang. Tapi kalau past tense itu nggak pengaruh ya. Subjek I, mau you, mau she, mau he itu terserah, sama aja. Ya, pakainya didn't atau verb 2. Nggak ada pengaruhnya.
Yang berubah-ubah itu present, masa sekarang. Oke, sip. Sama-sama. Oke, kalau gitu boleh kita lanjutkan ke nomor 5 ya, nomor 5. Nomor 5 siapa yang mau baca? Oke, Mbak Tri, silahkan Mbak. Ya, benar. Iya, betul. Kan disuruh mengganti to be going to kan. Nah, to be-nya kan is, ya kan? To be kan ada is, am sama are. Jadi to be-nya is, lalu going to, ya kan going to gitu kan. Jadi is going to itu sama artinya dengan will. Ya. Jadi kalimat ini is going to itu sama dengan will. My friend will come to my house itu juga boleh. Artinya sama ya. Cuman bedanya sedikit aja gitu ya. Kalau will itu akan, tapi akannya itu belum pasti. Ya, bisa berubah gitu kan. Tapi kalau is going to pasti, ya, akan dan pasti dilakukan. Ya bisa jadi waktu ngomong my friend is going to come to my house itu temennya sudah di dalam perjalanan. Ya pakainya is going to. Jadi is going to itu sama dengan will. Artinya akan. Oke? Betul, jawabannya C ya. Pak, saya ingin tanya. Ya, boleh. Saya kok pernah mendengar atau pernah baca itu to be is going to itu di belakangnya itu kan pasti ada verbnya itu kok verbnya bentuk pertama itu apa benar? Ya, betul. Ini kan tadi saya sudah sampaikan untuk kata kerja infinitif ya. Itu diawali dengan to, ada to-nya di depan. Ya. Nah, kata kerja infinitif itu kan kata kerja yang nggak boleh ada imbuhan apa-apa. Jadi verb 1. Nggak boleh ada ing, nggak boleh ada is gitu kan. Nah, sama. Ya kan, is going to. Nah, verb 1. Ya, betul. Jadi setelah to itu Terima kasih. yang D itu salah karena pakainya coming. Ya, pakainya coming, nggak boleh. Harusnya to come, bukan coming. Ingat-ingat ya, jadi untuk is going to itu diikuti verb 1. Setelah itu verb satunya itu nggak boleh ada embel-embel apa, nggak boleh. Nggak boleh ada s, nggak boleh ada ing, nggak boleh ada ed. Pokoknya verb 1. Ya, jadi nggak boleh comes, nggak boleh. Harus come, go, study gitu ya. Ya, Itu to-nya kok ada dua? oke. Oke. Is going to artinya will ya. Itu to yang itu is going to itu satu kata itu artinya will, akan. Lalu to yang belakang itu artinya ke. Jadi ada dua to tapi fungsinya lain. To yang depan itu untuk menyatakan akan, to yang belakang itu menyatakan ke. Temanku akan datang ke rumahku. Jadi to yang belakang itu artinya ke, to yang depan itu artinya is going to artinya akan. Jadi ada dua nggak masalah, tapi artinya lain. Ada lagi yang mau tanya? Jadi itu simple future ya, bisa pakai will boleh, pakai to be going to boleh juga. Oke. Nomor 6.
Yuk, setelah Mbak Tri, siapa nomor 6 berikutnya? Urutannya siapa? Oke, kayaknya sudah balik lagi ke atas. Atau Alima. Ya, ya, silakan. I will begin study at 7. You will come at 8. It means yang ini saya bingung untuk menjawabnya. Kira-kira yang mana, Mbak? Antara A dan D karena sebentar. I am going to study. Oh, kalau A salah ya berarti sebentar. Mhm. I will studying when you come atau I will be studying when you come. Saya tidak tahu itu Pak. Mohon penjelasannya. Oke. Tadi A atau D ya? A salah katanya ya. Jadi dilupakan kan. Berarti D kan? Ya kan tadi Mbak bilang jawaban saya kalau A, kalau nggak A ya D itu ya. Terus A salah, berarti kan D. Ya gitu. Kenapa kok enggak I will studying when you come? Oke. Aku akan sedang belajar. Kenapa Ya. harus ada B di situ, Pak? Oke. Saya jelaskan ya. Jawabannya yang betul D. Ya. Karena D itu artinya future continuous. Akan dan sedang dilakukan. Oke, nanti saya jelaskan. Nanti balik lagi saya jelaskan. Saya bilang dulu. Yang C itu salah. Ya, C itu salah, nggak boleh. Will itu selalu diikuti verb 1, diikuti infinitif. Ya, nggak boleh ada embel-embel ing, nggak boleh ada s, nggak boleh ada ed. Diingat-ingat, karena will itu sebetulnya models. Ya, models. Jadi nggak boleh ada studying, itu nggak ada. Harusnya I will study, itu baru betul. Jadi studying itu salah. Ya. Terus kenapa jawabannya D? Ya, I will be studying when you come. Jadi ini ceritanya gini. Jam 7 I will begin to study at 7. Saya akan mulai belajar jam 7. Ya, jadi jam 7 itu akan mulai belajar. Terus you will come at 8. Kamu akan datang jam 8. Ya, jam 7 belajar, jam 8 datang. Jadi artinya apa? Ini sebetulnya soalnya juga kurang jelas sih ya. Jadi kasusnya saya jelaskan dulu supaya suaranya nggak feedback. Ceritanya jam 7 mulai. Mau tanya apa, Mbak? Jadi jam 7 mulai, jam 8 datang. Jadi dari jam 7 akan mulai. Nah, namanya belajar kan nggak mungkin cepet-cepet kan. Paling nggak 2 jam gitu ya. Ini saya buat cerita sendiri, yang 2 jam ini saya buat cerita sendiri. Ya, jadi jam 7 mulai belajar nih. Jam 7 mau mulai belajar. Nah, kalau belajar kan nggak cepet-cepet kan. Masuk 5 menit kan nggak mungkin. 2 jam misalnya gitu ya. Jadi kalau jam 7 mulai belajar sampai jam 9 kan. Ya. Jadi jam 7 sampai jam 9 itu akan sedang belajar. Benar nggak? Ya, jadi akan, karena kan ini I will kan. I will begin. Saya akan. Nah, berarti jam 7 sampai jam 9 itu akan dan sedang belajar. Nah, ketika akan dan sedang belajar itu you will come. Kamu akan datang. Nah, sehingga untuk kasus ini kita pakainya will be studying. Jadi will be studying itu artinya akan dan sedang belajar. Jadi jam 8 itu si I-nya itu ya. Ya, si I-nya itu masih sedang belajar.
Dan akan, karena kan ini belum dilakukan semua, orang ini semua pakainya will kan, gitu loh. Nah, terus yang A itu salah, Mbak, nggak boleh ya. Jadi setelah when itu harus diikuti yang A itu salah karena setelah when gimana yang A itu salah. You are coming gitu ya. You are coming berarti kan kamu akan datang. Orang datangnya nanti kok, ya kan? You are coming berarti kan kamu akan sedang datang gitu kan. Kan di cerita itu kan you will come. Datangnya nanti bukan sedang datang. Ya. Jadi nggak bisa. Terus yang B itu salah ya. Belajar aja belum kok sudah finish gitu kan. Kan belajarnya nanti jam 7. Masa yang B itu I finish studying. Saya selesai belajar. Kan itu orang belajarnya nanti jam 7, masa sudah I finish. Nah, itu kenapa yang B salah. Jadi jawabannya yang tepat D. I will be studying. Saya akan dan sedang belajar ketika kamu datang. Meskipun kita tidak tahu dia mulainya jam 7 selesainya Iya. Ya, makanya tadi saya bilang. Ya. Pakai logika kita Iya. Iya, makanya tadi saya bilang itu yang 2 jam saya tambahin sendiri ceritanya. Nah, kalau misalnya selesainya jam misalnya belajarnya cuma setengah jam. Ya. Jadi jam 7.30 selesai belajar. Jam 8 kamu datang. You will come. Berarti ngomongnya gimana? Jam 7 mulai belajar, jam 7.30 sudah selesai belajar. Jam 8 kamu datang. Nggak boleh. Nggak bisa. Ini I will have finished studying when you come. Ya, I will have finished to study jadi saya akan selesai. Ini namanya perfect future tense. Future perfect kebalik ya. Jadi future perfect tense itu akan dan sudah. Ini karena jam 7.30 kan akan belajar dan akan selesai. Nah, datangnya jam 8. Nah, itu namanya future perfect tense. Kalau yang 6 ini tadi ceritanya jam 7 mulai belajar sampai jam 9. Nah, itu saya karang sendiri cerita sampai jam 9 itu saya karang sendiri. Soalnya kalau nggak ada jawabannya. Betul. Oke, lanjut nomor 7. Siapa mau baca nomor 7 berikutnya? Nomor 7 silakan. Oh iya, boleh. Ya, boleh Mbak.
Ya, betul sekali ya. She is going to study from 7 until 10. So, at 8:30 this evening, she will be studying. Ya, betul. Jadi dia akan belajar jam 7 sampai jam 10. Jadi jam 8.30 dia akan sedang belajar. Ya kan? Karena belajarnya kan jam 7 sampai jam 10. Jadi kalau 8.30 artinya kan dia sedang akan belajar. Loh, kenapa sedang, Pak? Iya kan belajarnya nanti jam 7. Is going to, ya kan? Kalau yang C itu salah kenapa, Mbak? Kenapa yang C salah? Kalau misalnya ada kata will, itu nggak perlu pakai to, Pak. Kalau will ya langsung dari ke verbnya will Itu kan study. ada be-nya. Itu kan will be. Kalau menurut saya, Hmm. kalau will be itu pakainya harus verb ing, nggak boleh Ya, oke. satu yang Ya, soalnya ini. ya, betul. Ya. Kalau alasan yang kedua bisa jadi gini. Kalau will be itu harus diikuti dengan selain kata kerja untuk membentuk kalimat nominal. Gitu. Misalnya gini, I will be a teacher, ya gitu kan. Saya akan menjadi seorang guru. I will be a teacher. Jadi a teacher itu kan bukan kata kerja, kata benda. Seorang guru kan kata benda. Nah, jadi itu membentuk kalimat nominal. Sudah saya jelaskan waktu TTM. Oke, betul. Ya jawabannya A. Going to dan will be studying. Berikutnya, gini aja biar cepat. Habis jawab, Mbak siapa nunjuk? Tadi Mbak Midah ya yang jawab ya. Oke, Mbak tunjuk temennya Mbak. Yuk, yang cepat. Hani, Oke, Mbak Hani. Jawabannya apa? B. Ya, betul jawabannya B. Jadi gini, diingat-ingat aja ya. Kalau ada by bla 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 gitu ya. By the end of this month misalnya gitu ya. By the end of this year misalnya. Ada by itu kita pakai will have verb 3. Ya, kita pakai will have verb 3. Ya, jadi kalau ada by the end of gitu kan. Jadi kalau ada by lalu eh, keterangan waktu itu kita pakainya future perfect. Will have finished. Artinya akan dan sudah selesai gitu kan. Akan sudah. Jadi I will have finished reading this book artinya saya akan sudah selesai membaca buku ini sampai dengan akhir bulan. Jadi diingat-ingat gitu aja. Kalau ada by lalu the end atau by keterangan waktu gitu ya, itu kita menggunakan future perfect. Future perfect ya, will have. Ketiga. Oke, terus Mbak tunjuk siapa Mbak? Tunjuk temennya. Oh, Mbak Pipi. Mbak Pipi, you read number 9. Mbak Pipi, halo, halo. Oh, lagi sibuk. Jangan lupa kalau mau ngomong ditekan mic supaya suaranya kedengeran. Oke.
Oke, nggak ada, lagi sibuk mungkin. Oke, karena nggak ada yang lainnya, siapa? Oh, how? Oke. Nomor 9. I will come at 4 tomorrow afternoon to pick you up. And I hope you will have been ready by the time I come. Ya, betul. Today, karena itu kan future itu pada waktu jam itu kamu harus sudah siap. Betul sekali. Ya, Tadi kan segitu. ini kayak nomor 8 ya kan. Ini ada by-nya kan. Ini juga ada by-nya. Jadi kalau ada sama-sama ada by-nya itu kita menggunakan future perfect. Jadi will have been ready artinya akan sudah siap. Will have been ready akan sudah siap. Karena tadi ya ada by-nya. Ingat-ingat kalau ada by-nya itu kita menggunakan future perfect. Kemudian ke nomor 10 ke coba Mbak Midah. Ya, nomor 10. Ya, nomor 10 Mbak Midah. Bisa baca? Learn the following graph. It is for item number. Oh, ini salah ya, harusnya nomor 10 dan 11 itu. Nah, ini saya kasih tahu ya. Jadi soal ujian itu ya mirip-mirip lah, mirip-mirip ya. Nah, ini kayak soal nomor 10 ini sebetulnya digunakan juga untuk ujian yang entah tahun sebelumnya, entah tahun semester sebelumnya gitu ya. Nah, pada waktu mengcopy soal itu lupa. Jadi mungkin di semester sebelumnya ini soal nomor 10 ini digunakan untuk soal nomor 43 dan 45. Jadi salah ngopi. Oke, nomor 10 jawabannya apa? Siapa mau jawab? Ya, oke, Mbak Mida nggak bisa. Siapa mau jawab nomor 10? Siapa aja deh yang bisa keluar suaranya? Halo? Ya, ya, silakan. Ya, betul. SHS. Suaranya kok mantul ya? Oke.